Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita akan mengkaji kitab ini, kitab Fiqhu Asyratis Sa'ah yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Muqaddam. Eh, Pembahasan terakhir kita sudah membacakan buah-buah dari keimanan terhadap tanda-tanda akhir zaman. Terakhir kita membahas buah yang keempat, ta'allumul kaifiyatis sahihah. Agar kita bisa belajar bagaimana cara yang benar dalam berinteraksi, dalam menyikapi apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW atau petunjuk Rasulullah SAW terkait kejadian-kejadian di masa depan. Karena kejadian-kejadian di akhir zaman itu banyak yang samar, mana yang hak, mana yang batil. Dengan mempelajari tanda-tanda akhir zaman ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, maka kita bisa menyikapi dengan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat sayang sekali kepada umatnya, termasuk juga umatnya yang akan datang di akhir zaman. Sehingga Rasulullah SAW banyak memberikan nasihat, wejangan, wasiat bagaimana menyikapi fitnah-fitnah yang akan terjadi. Itu yang beliau lakukan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat beliau, diantaranya Utsman bin Affan, Ammar, Abu Dzar Al-Ghifari, Hudzaifah bin Yaman, dan para sahabat yang lainnya. Rasulullah berbicara juga tentang Dajjal, menjelaskan secara detail tentang sifat-sifat dan ciri-cirinya. Itu bentuk kasih sayang beliau kepada kita agar kita tidak tersambar oleh fitnah Dajjal tersebut. Ya. Di sini kita akan lanjutkan bacaan kitab kita. Kita mulai dari paragraf ini. Famin dzalika, dari sini ya. Wamtaddat syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam litashmala ikhwanahu alladhina ya'tuna min ba'dih. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlanjut mencakup saudara-saudara beliau, umat beliau yang akan datang setelah beliau di akhir zaman. Walam yarawhu, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat mereka. Kita ini maksudnya ya, umat beliau di akhir zaman. Fabadala lahum an-nusha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh memberikan nasihat ujangan kepada kita, umat beliau yang akan datang sepeninggal beliau. Wadallahum ala ma fihi najatuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu orang-orang yang akan datang sepeninggal beliau, umat-umat beliau di akhir zaman. Beliau memberikan petunjuk demi keselamatan mereka. Hal-hal yang di situ terdapat kunci keselamatan mereka, itu Rasulullah SAW jelaskan. Wa husnu aqibatihim, pada perkara-perkara yang di situ terdapat hal-hal yang mendatangkan kebaikan akhir yang baik bagi mereka. Famin dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis mencontohkan, di antaranya adalah, di antara bentuk nasihat Rasulullah SAW untuk orang-orang yang datang sepeninggal beliau, sabda beliau, utrukut turka ma tarakukum. Ya. Tinggalkanlah orang-orang at-Turk. At-Turk di sini keliru kalau diterjemahkan sebagai orang-orang Turkiya ya. Maksudnya di sini adalah sekelompok manusia yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mereka berwajah gepeng, bermata sipit, kemudian berhidung pesek ya. Lebih dekat kepada bangsa Mongolia yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dulu sempat dipimpin oleh Genghis Khan ya. Tinggalkanlah mereka, jangan cari masalah dengan mereka ya. Jangan lebih dulu menyerang mereka. Tinggalkan mereka. Ma tarakukum, karena mereka tidak akan menyisakan kalian. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Rasulullah SAW sempat mewasiatkan hal ini ya, jangan kalian cari masalah dengan orang-orang Mongol itu, bangsa Turk itu. Famin thamma amsaka al-muslimun an istifzazi wastitharati Turk. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini, pesan Rasulullah SAW ini, kaum muslimin sejak dulu mereka tidak berani melanggar pesan Rasulullah SAW ini. Mereka tidak cari masalah dengan bangsa Mongolia. Ya. Fasalimu min ghailatihim, dan akibatnya, dampaknya, mereka kaum muslimin selamat dari makar kejahatan orang-orang Mongol ini.
ila an khalafu tawjihan nabawi, sampai tiba suatu masa ada generasi kaum muslimin yang menyimpang dari petunjuk Nabi ini terkait orang-orang Mongolia. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menceritakan, "Waqad qatala Genghis Khan min al-khalaiqi ma la ya'lamu 'adadahum illa alladhi khalaqahum." Dan sungguh Genghis Khan telah membunuh manusia dengan jumlah yang sangat besar sekali. Jumlah yang hanya penciptanya saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tahu seberapa besar manusia yang dibantai oleh Genghis Khan. Walakin kana al-buda'ah min khawarizm Shah. Namun awal kisahnya, awal ceritanya ini gara-gara perbuatan Khawarizm Shah. Fa innahu lamma arsala Genghis Khan tujjaran min jihatihi ma'ahum bada'i'u kathiratun min biladih. Kisahnya adalah manakala Genghis Khan mengirim para pedagang, ya, yang membawa produk atau barang dagangan yang banyak sekali dari negerinya. Fantahu ila Iran, para pedagang itu singgah di Iran. Faqatalahum naibuha min jihati Khawarizm Shah. Maka tiba-tiba saja pedagang-pedagang dari Mongol, utusan Genghis Khan tersebut, dibunuh oleh wakil dari Khawarizm Shah, pasukan Khawarizm Shah. Wa akhadha jami'a ma kana ma'ahum, dan pasukan Khawarizm Shah tersebut merampas barang-barang dagangan milik pedagang-pedagang yang diutus oleh Genghis Khan tersebut. Fa arsala Genghis Khan ila Khawarizm Shah yasta'limuhu. Maka Genghis Khan akhirnya mengutus utusan untuk mengklarifikasi kepada Khawarizm Shah terkait apa yang terjadi, ya, tragedi yang terjadi. Hal waqa'a hadzal amru an ridan minhu? Apakah tragedi terbunuhnya para pedagang itu terjadi atas pengetahuan Khawarizm Shah dan direstui, ya, pembunuhan tersebut direstui? Au annahu la ya'lamu bihi fa ankarahu? Ataukah Khawarizm Shah tidak mengetahui kejadiannya sehingga dia mengingkarinya? Faqala fima ursila ilaihi wa qala fima arsala ilaihi min al-ma'hud. Dan Genghis Khan juga mengatakan dalam suratnya kepada Khawarizm Shah, min al-ma'hud min al-muluk anna at-tujara la yuqtalun. Termasuk nota kesepahaman atau perjanjian yang telah disepakati oleh para raja adalah para pedagang itu tidak boleh dibunuh. Li'annahum ummaratul aqalim, karena mereka adalah orang-orang yang menghidupkan perekonomian di suatu negeri. Wa humul ladzina yahmiluna ila al-muluki ma fihi at-tuhaf wal asya' an-nafisah. Karena mereka para pedagang itulah yang membawa produk-produk atau barang-barang kepada para raja yang berharga, ya, produk-produk yang berharga. Thumma inna haula'i at-tujjar kanu ala dinik. Lagi pula pedagang-pedagang ini dulu memeluk agama Khawarizm Shah, ya, agama Islam. Ya. Allah mungkin dulunya mereka memeluk agama Islam, kemudian karena bergaul dengan orang-orang Mongol akhirnya mereka murtad. Wallahu alam seperti apa maksudnya. Namun ini yang diungkapkan oleh Genghis Khan, yang dikisahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Faqatalahum naibuka, dan mereka dibunuh oleh pasukan kalian, wakilmu, wahai Khawarizm Shah. Fa in kana amran amarta bihi, kalau itu adalah perkara yang engkau perintahkan, talabna bi dimaihim, maka kami menuntut balas. Wa illa fa anta tunkirhu, namun jika engkau tidak mengetahuinya dan engkau mengingkari tragedi tersebut, tidak merestuinya, wa watastaqsu minna ibik, maka engkau wajib menunaikan qisas, hukuman kepada wakilmu, ya, pasukanmu yang telah membunuh itu. Falamma sami'a Khawarizm Shah dzalika min rasuli Genghis Khan, ya, manakala Khawarizm Shah mendengarkan surat yang dibacakan oleh utusan Genghis Khan, lam yakun lahu jawabun siwa annahu amara bi darbi unuqih, maka tidak ada lain jawaban Khawarizm Shah ketika itu selain justru membunuh utusan Genghis Khan. Fa asa'at tadbir, dalam hal ini Khawarizm Shah melakukan kesalahan
ya. Keputusannya buruk sekali, membunuh utusan. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan sekalipun kepada orang kafir. Waqad kana kharrafa wa kaburat sinnuhu. Ketika itu memang Khawarizm Shah sudah tua renta ya, sudah tua. Usianya sudah tua. Waqad warada al-hadits, dan Ibnu Katsir kemudian menukil, padahal sudah ada hadis dari Nabi, petunjuk dari Nabi, utrukut turk ma tarakukum, tinggalkan ya, jangan cari masalah dengan bangsa Turk, Mongol, karena mereka tidak akan menyisakan kalian. Falamma balagha dzalika Genghis Khan, manakala sampai berita dibunuhnya utusan Genghis Khan oleh Khawarizm Shah, tajahhaza liqitalihi, maka Genghis Khan mempersiapkan pasukan untuk menyerang negeri Khawarizm Shah, wa akhdhi biladihi, dan merebut negerinya. Fakana biqadarillahi ta'ala ma kana minal umuri allati lam yusma' bi aghraba minha wala absha'. Maka yang terjadi ya, dan ini berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah perkara yang sangat dahsyat, sangat parah, tidak pernah didengar tragedi, kabar tragedi yang lebih ajaib, lebih mengenaskan darinya, dan lebih keji dari apa yang terjadi, pembantaian yang dilakukan oleh tentara Mongol dipimpin oleh Genghis Khan, pembantaian kaum muslimin dan penjarahan negeri-negeri kaum muslimin yang terkenal dalam sejarah. Kemudian muallif mengatakan, fahuna nara anna al-muslimina lamma khalafu amran nabi sallallahu alaihi wasallam bitarki turk ja'at al-aqibatu anifatan mariratan. Ini kesimpulannya, ini penting sekali untuk kita renungkan. Di sini kita melihat bahwasanya kaum muslimin manakala mereka menyelisihi perintah Nabi SAW terkait bangsa Mongol, maka datanglah dampak yang sangat mengenaskan, sangat pahit bagi kaum muslimin. Haitsu ihtaja at-tataru diyar al-islami fi karithatin lam yusbaq laha mathilun fi tarikh. Yang mana akibatnya bangsa Tartar, bangsa Mongol, menyerang negeri-negeri kaum muslimin dan meninggalkan negeri-negeri kaum muslimin dalam kesengsaraan, penderitaan, kepiluan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah ada bandingannya dalam sejarah. Ini dikisahkan panjang lebar oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ya, dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini disebutkan, wa fi aktsari min mawadhi'a dzakara Al-Hafidz Ibnu Katsir waqa'i' al-qitali bainal muslimin wat tatar. Pada banyak kesempatan dalam kitabnya, Al-Hafidz Ibnu Katsir menerangkan realita yang terjadi, peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan pasukan Tartar. Wa bayyana anna al-muslimin lam yakunu yata'aqqabuna at-tatar idza farru haribina amamahum. Sebelumnya, ya kaum muslimin sebelum Khawarizm Shah ini, Ibnu Katsir menjelaskan, pasukan kaum muslimin kalau mereka berperang melawan bangsa Tatar dan bangsa Tartar kalah dan mereka melarikan diri, pasukan kaum muslimin tidak mengejar mereka. Ya. Dibiarkan. Walau kanatir rimahu tanaluhum. Sekalipun mereka sudah kalah, tombak-tombak dan anak-anak panah itu sudah mengenai mereka sudah kalah. Tapi kalau mereka lari, tidak dikejar oleh kaum muslimin, dibiarkan. Wa mithalu dzalika ma dzakarahu fi hawadithi sanati 43 wa 600. Dan contohnya seperti kejadian yang terjadi pada tahun 643. Ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir. Wa fi hadhihi as-sanah kanat waq'atun 'azimatun baina jayshil khalifati wa baina at-tatar la'anahumullah. Pada tahun tersebut 643 terjadi peperangan yang sangat besar sekali antara pasukan kaum muslimin, pasukan khalifah dengan pasukan Tartar. La'anahumullah. Fakasarahumul muslimun. Pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka. Kasratan azimah, dengan kekalahan yang luar biasa.
bangsa Tartar kalah dengan kekalahan yang dahsyat. Wa farraqu syamlahum, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan, mencabik-cabik pasukan Tatar. Wa huzimu min baini aidihim, mereka kalah, dan itu terjadi tepat di hadapan mata pasukan kaum muslimin. Falam yalhaquhum, mereka berlari dan pasukan kaum muslimin tidak mengejar mereka, tidak menghabisi mereka. Walam yatba'uhum khaufan min ghailati makrihim, karena khawatir akan kejahatan makar mereka. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk pengamalan terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, utrukut turk ma tarakukum, tinggalkanlah bangsa Turk, Tartar, Mongol, karena mereka tidak akan menyisakan kalian, ya. Jangan cari masalah lah dengan mereka, jangan menyerang mereka lebih dulu. Ini berdasarkan penjelasan para syurah, ya, pensyarah hadis tentang hal ini. Intinya pembahasan ini berbicara tentang bagaimana sikap kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat beliau, termasuk umat beliau yang belum beliau lihat yang akan muncul kelak di akhir zaman. Rasulullah sangat antusias sekali menjelaskan apa-apa yang bisa menjadi keselamatan bagi mereka. Rasulullah mewanti-wanti, nanti kalian akan berperang melawan bangsa Mongol, ya, mereka adalah orang-orang yang bengis, jahat, ya. Jangan kalian lebih dulu memerangi mereka, jangan kalian menyerbu mereka. Namun kalau mereka menyerbu, ya tentu kita wajib untuk berjihad dan bertahan. Manakala petunjuk Rasulullah SAW ini diselisihi, ya, dilanggar, maka terjadilah, ya, pembantaian besar-besar di Irak, di Baghdad, ya, yang tertulis dalam sejarah, terkenal sekali, ya, bagaimana kaum muslimin dibantai oleh bangsa Mongol. Itu gara-gara tidak mengindahkan petunjuk Rasulullah SAW terkait fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Demikian ikhwati fillah, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.